Hai semua, Minka kembali dengan kuis terbaru dari seri perumpamaan Yesus. Ini dia kuis Alkitab tentang perumpamaan yang diajarkan Yesus bagian 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama, berapa banyak koin yang dimiliki oleh perempuan dalam perumpamaan dirham yang hilang sebelum ia kehilangan 1? Apakah 5, atau 7, atau mungkin 9, atau 10? Jawabannya adalah 10 koin. Baca kisah lengkapnya di Lukas 15 ayat 8-10. Pengajaran apa yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan tentang seorang sahabat yang meminta roti dalam Lukas 11 ayat 5-13? Apakah berdoa, atau memberi sedekah, atau mengampuni, atau mungkin menghakimi? Jawabannya adalah berdoa. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Ia tahu dan peduli kebutuhan kita dan pasti akan menyediakan. Ia mendengar doa kita. Perumpamaan ini bisa dijadikan diskusi seru dan menarik tentang doa bersama keluarga atau komunitasmu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perumpamaan benih yang tumbuh mengajarkan tentang apa? Apakah kekuasaan Tuhan, atau penghakiman, atau pemeliharaan Tuhan, atau kerajaan Allah? Jawabannya adalah kerajaan Allah. Perumpamaan ini hanya dicatat di Markus 4, ayat 26-29. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Kuis Alkitab? Kuis Alkitab adalah organisasi non-profit yang membuat bahan belajar Alkitab yang modern. Teman-teman bisa support misi kami dengan subscribe channel ini dan bisa juga dengan donasi di sini. Dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, mengapa seorang tamu dikeluarkan? Apakah dia datang terlambat? Atau dia tidak mengenakan pakaian pesta? Atau dia membawa tamu tambahan? Atau dia tidak membawa hadiah? Jawabannya adalah dia tidak mengenakan pakaian pesta. Menurut NIV Bible Study, kemungkinan pada waktu itu tuan rumah pesta menyediakan baju bagi para undangannya, mengingat ia mengundang langsung orang dari jalan yang kemungkinan tidak punya persiapan untuk datang ke pesta. Jadi, orang yang tidak mengenakan baju yang telah disediakan itu dianggap tidak menghargai tuan rumah. Baca perumpamaan ini di Matius 22, ayat 1-10. Dalam perumpamaan tentang uang mina, apa yang diberikan oleh bangsawan kepada hamba yang menghasilkan untung 10 mina? Apakah setengah isi kerajaannya? Atau kekuasaan atas 10 kota? Atau rumahnya? Atau semua ladangnya? Jawabannya adalah kekuasaan atas 10 kota. Perumpamaan ini mirip dengan perumpamaan tentang talenta yang dicatat di Injil Matius. Baca kisahnya di Lukas 19 ayat 11-27. Dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, apa yang dilakukan bendahara saat tahu bahwa dia akan dipecat? Apakah membawa lari uang tuannya? Atau menyesali perbuatannya dan bertobat? Atau memberi diskon kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya, atau membela diri supaya tidak dipecat? Jawabannya adalah memberi diskon kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dari pertanyaan sebelumnya. Dengarkan baik-baik. Bagaimana respon tuan dari bendahara yang tidak jujur itu setelah tahu apa yang diperbuat oleh bawahannya tersebut? Apakah marah besar? Atau langsung memasukkan si bendahara itu ke penjara? Atau memberikan hukuman mati? Atau memuji kecerdikannya? Jawabannya adalah memuji kecerdikannya. Perumpamaan yang dicatat di Lukas 16 ayat 1-13 ini sangat menarik. Bendahara yang tidak jujur ini melakukan hal yang merugikan tuannya, namun tuannya justru memuji kecerdikannya.
Sungguh aneh ya. Namun pelajaran yang perlu digarisbawahi adalah Tuhan Yesus tidak sedang membenarkan kecurangan. Namun Ia mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup tidak hanya dengan karakter yang baik, namun juga terus mengasah kemampuan intelektual dan keterampilan kita. Ingat firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 16, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa hubungan antara Lazarus dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin dengan Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari kematian? Apakah mereka saudara sepupu? Atau mereka adalah orang yang sama? Atau mereka adalah saudara jauh? Atau apakah tidak ada hubungan antara keduanya? Jawabannya adalah tidak ada hubungan antara keduanya. Lazarus yang dibangkitkan dari kematian merupakan tokoh nyata. Dia berasal dari Betania, saudara dari Marta dan Maria. Sedangkan Lazarus dalam perumpamaan ini merupakan tokoh fiktif. Perumpamaan mana yang hanya dicatat di Injil Matius? Apakah perumpamaan tentang hakim yang tidak adil? Atau perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh? Atau perumpamaan tentang seorang penabur? Atau perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh? Jawabannya adalah perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kamu bisa membacanya di Matius 25 ayat 1-13. Perumpamaan ini dicatat di Injil Matius, Markus, dan Lukas, kecuali apakah perumpamaan tentang penabur, atau pokok anggur yang benar, atau perumpamaan tentang biji sesawi, atau perumpamaan tentang pohon ara. Jawabannya adalah pokok anggur yang benar. Firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar dicatat di Injil Yohanes, dan bukan termasuk perumpamaan. Dari perumpamaan berikut, manakah yang hanya dicatat di Injil Lukas? Apakah perumpamaan tentang harta yang terpendam? Atau perumpamaan tentang penabur? Atau perumpamaan tentang anak yang hilang? Atau perumpamaan tentang biji sesawi? Jawabannya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang tidak dicatat di Injil lain selain di Lukas 15 ayat 11-32. Injil manakah yang tidak mencatat perumpamaan apapun? Apakah Matius, atau Markus, atau Lukas, atau Yohanes? Tulis jawabanmu di komen ya. Kasih tahu Minka berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab dengan benar. Jika kamu ingin kuis Alkitab membuat lebih banyak kuis, support kami dengan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.